supaya kami menghayati semangat tobat dan tidak jemu-jemu berpaling dari segala kesalahan dan kedamaian. Sebab hanya Engkaulah yang dapat memberi keselamatan dan kedamaian. Semoga Roh-Mu menyegarkan iman kami yang lemah lesu, sehingga kami boleh mengalami belas kasih-Mu. Lalu dengan semangat baru berbakti kepadamu dan menunjukkan terima kasih atas kebaikan-Mu bagi hidup kami. Demi Yesus Kristus Putra-Mu dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Bapa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudari, kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka, perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemasan. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhutang dengan kehidupan kamu yang dahulu, harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu, buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor yang keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu menduakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra,
penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, hari ini adalah hari yang sangat istimewa karena Tuhan berkenan menurunkan belas kasih dan kerahimannya. Maka kami mengajak untuk kita semua melihat diri kita untuk layak dan pantas menerima rahmat yang besar ini. Kita akan fokus merenungkan kehidupan pribadi kita. Maka saya mengundang kita semua untuk membuka kedua tangan kita. Silakan semua yang punya tangan dibuka tangannya. Letakkan di paha. Letakkan di paha masing-masing. Ini adalah sikap penyerahan hidup kita kepada Tuhan. Dalam peperangan, kalau sudah seperti ini masih ditembak, berarti salah yang menembak. Tapi kita tidak mau perang, kita mau perang melawan setan. Maka kita ambil sikap seperti ini, menyerah kepada Tuhan. Perlahan-lahan menutup mata. Perlahan-lahan menutup mata dengan lembut. Duduk tegak, rileks. Kita sadari kita ada di tempat ini. Marilah kita melihat kehidupan kita di hadapan Tuhan. Kita sadari Tuhan hadir di tempat ini. Bertanyalah di dalam hatimu, apakah aku percaya kepada Tuhan? Apakah aku mengandalkan Tuhan? Apakah aku mendasarkan hidupku kepada Tuhan? Apakah aku sungguh berdoa kepada Tuhan, mengenal, menjalankan ajaran cinta kasih-Nya? Apakah aku sungguh sadar sebagai pribadi yang beriman?
keluarga, orang tua masih hidup, anak-anak sulit sekali untuk hidup rukun, untuk hidup damai. Seringkali keluarga merasa kesulitan di dalam mengembangkan kehidupan keluarga Nazaret. Maka kesempatan berahmat ini mari kita sadari bersama. Adakah dosa-dosa dalam hatiku, dalam relasiku, dalam keluarga, relasiku dengan orang tua? Orang tua sudah melihat anaknya pandai bicara. Kata-kata apa yang bisa aku ungkapkan sebagai syukurku? Tapi seringkali dengan mulut kita jatuh dalam dosa. Aku tidak mau mengakui orang tuaku karena malu. Aku sulit mengatakan terima kasih. Aku tidak patuh. Aku melakukan kejahatan-kejahatan terhadap keluargaku. Aku mencuri uang orang tuaku. Aku tidak patuh kepada orang tuaku. Aku sering marah. Coba kita sadari di hadapan Tuhan, kita mau jujur bahwa aku mau bertobat. Di dalam persaudaraan dengan sesama, kita melihat begitu banyak orang menderita, banyak orang meninggal dalam keadaan tidak siap. Bagaimana aku bersikap dalam situasi ini? Apakah aku punya hati terhadap sesama di sekitarku? Apakah aku punya kasih terhadap mereka? Atau di dalam tubuhku sudah bercokol begitu banyak dosa? Aku bertumbuh berkembang jauh dari kasih dan ajaran Yesus. Coba lihat dalam dirimu, adakah kesombongan dalam dirimu? Mungkin dalam hatiku begitu besar kesombongan itu, merasa tidak butuh Tuhan dan yang mewakilinya. Atau mungkin dalam diri kita bertumbuh ketamakan, kerakusan, hawa nafsu, iri hati, kemarahan, kemalasan. Inilah dosa-dosa yang bisa menyusup dalam tubuh kita, bertumbuh, berkembang dan menjadi raksasa yang mematikan cinta Tuhan, yang mematikan ajaran kasih Tuhan, yang membuat hati kita terbelenggu oleh kabut dosa. Maka di hadapan Tuhan, mari kita sadari bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang ingin bahagia, yang ingin selamat. Kita berjuang kembali untuk menghadirkan kebaikan-kebaikan Tuhan, untuk menghadirkan cinta kasih Tuhan, untuk menghadirkan kedamaian Tuhan dimanapun kita berada. Dalam permenungan ini, mungkin kita juga merasa bahwa saya jauh dari Tuhan, tubuh saya penuh dengan dosa. Tetapi Tuhan tidak suka dengan umat-Nya yang mudah putus asa, yang mudah menyerah. Maka marilah kita bangkit menyadari, menyesali dosa-dosa kita selama ini. Kita bangun semangat yang baru. Tuhan mempunyai kerinduan yang besar. Tuhan haus akan jiwa kita. Tuhan ingin menyaksikan kita hidup bahagia dan selamat. Kita sadari bahwa hidupku ada di hati Tuhan, ada di tangan Tuhan, ada di pikiran Tuhan, ada di rencananya. Kita tidak pernah sendirian, kita tidak pernah ditinggalkan. Maka dalam sesal ini, marilah kita angkat, kita munculkan semua dosa-dosa kita di hadapan Tuhan sampai habis, sampai tak bersisa. Kita hening, katakanlah dalam hatimu, Tuhan, ini aku, ini dosa-dosaku.
Tuhan sudah menyiapkan cinta sehabis-habisnya untuk dosa kita yang kita sadari dan kita sesali. Dalam kesempatan ini kita letakkan kedua tangan kita di dada, tangan kita letakkan di dada. Ingat kembali dosa-dosa yang sudah kubuat, keluarkan sampai habis, sampai tak bersisa. Biarkan kita dipulihkan kembali menjadi anak-anak Tuhan yang dikasihinya. Biarkan Tuhan bekerja, berkarya kembali dalam diri kita. Kita dengan rendah hati membuka hati, menyadari dan menyesali dosa kita. Dalam sesal ini, marilah kita berdoa dengan penuh kesadaran. Doa saya mengaku bersama-sama. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Perlahan-lahan kita membuka mata, kita lanjutkan dengan litani tobat. Marilah memohon kepada Yesus Kristus, penyelamat dan pengantara kita kepada Bapa, agar Ia sudi mengampuni segala dosa kita dan membersihkan hati kita dari segala kecemaran. Nanti umat dimohon menjawab, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus Bapa untuk mewartakan kabar gembira kepada orang yang lemah dan miskin, dan untuk menyembuhkan yang remuk redam hatinya. Kami mohon ya Tuhan, kasihanilah kami orang berdosa ini. Engkau datang tidak untuk mencari orang-orang yang saleh, melainkan untuk memanggil orang berdosa. Kami mohon ya Tuhan. Engkau mengampuni seorang perempuan yang banyak dosanya, karena ia telah berbuat kasih. Kami mohon ya Tuhan. Engkau tidak menyingkiri pergaulan dengan kaum pemungut bea dan korup dan kaum pendosa yang dicerca oleh masyarakat. Kami mohon ya Tuhan. Engkau dengan gembira meletakkan domba yang hilang di atas baumu dan membawanya kembali ke kandang. Kami mohon ya Tuhan. Engkau tidak menghukum wanita jalang yang tertangkap basah, melainkan membiarkannya pergi dengan damai. Kami mohon ya Tuhan. Engkau memanggil Zakeus supaya bertobat dan menempuh hidup baru. Kami mohon ya Tuhan. Engkau menjanjikan kebahagiaan Firdaus kepada penjahat yang bertobat di Golgota.
Kami mohon ya Tuhan. Engkau duduk di sisi kanan Bapa sebagai pengantara kami yang jaya. Kami mohon ya Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, kita lanjutkan dengan hening. Kita berdoa secara pribadi dan kita akan menyambut absolusi umum yang akan disampaikan oleh Tuhan melalui Romo Paroki kita. Kita ciptakan suasana hening untuk melihat kembali perjalanan kehidupan rohani kita masing-masing.
Untuk silih dosa-dosa kita, kita berdoa salam Maria bersama. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kita siapkan hati kita untuk menerima absolusi umum melalui Romo Kristianto. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita satukan terlebih dahulu seluruh doa belas kasih Tuhan dan dosa-dosa kita di dalam doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada seluruh murid-Nya. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkau menghendaki bukan supaya orang berdosa mati dan binasa, melainkan supaya bertobat dan hidup. Engkau mencintai kami dan mengutus putra-Mu ke dunia untuk menyelamatkan kami. Semoga Engkau menyatakan belas kasih-Mu kepada saudari-saudara kami ini dan memberi mereka kedamaian hati demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan Yesus Kristus, Allah Putera, Engkau dibunuh karena kedurhakaan kami, tetapi bangkit lagi agar kami disucikan kembali. Engkau melimpahi kami Roh Kudus dan juga kepada para rasul dan memberi mereka wewenang untuk melepaskan dosa. Semoga melalui pelayanan kami ini, Engkau melepaskan saudari-saudara kami ini dari segala dosa dan memenuhi mereka dengan Roh Kudus demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Allah Roh Kudus Sang Penolong, Engkau dianugerahkan kepada kami demi pengampunan dosa. Engkau mendekatkan kami dengan Bapa. Semoga Engkau menyucikan hati dan budi saudari-saudara kami ini, serta menerangi mereka dengan cahaya kebenaran, agar supaya mereka sanggup memaklumkan keagungan Tuhan yang memanggil mereka keluar dari kegelapan dan memindahkan ke dalam terang cahaya-Mu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Maka atas kuasa gereja yang diberikan kepadaku, aku melepaskanmu dari segala dosa-dosamu demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudaraku yang terkasih, sebagai penitensi dosa yang telah kita lakukan selama ini, marilah kita berdoa bersama 1 kali Bapa kami dan 3 kali Salam Maria. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan,
tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Marilah berdoa. Bapa yang kudus, manusia telah kau ciptakan menurut gambar citra putramu, dan kau dampingi seluruh hidupnya dengan Roh Kudus. Kini kami sekali lagi mengalami belas kasih-Mu. Dosa kami kau ampuni, dan semangat kami untuk selalu menjadi semakin baik kau kuatkan. Bantulah kami setiap hari, supaya dapat mengatur hidup kami sedemikian rupa, sehingga sesama anggota masyarakat kami melihat bahwa hidup kami mengungkapkan rasa syukur kepadamu, dan juga mengungkapkan kasih sayang-Mu kepada kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Semoga saudara sekalian dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dengan demikian, ibadah tobat dan penerimaan absolusi umum pada malam hari ini telah selesai. Kita pergi diutus membawa belas kasih Tuhan. Kita lanjutkan dengan perayaan Ekaristi. Kita kidungkan Mars Keuskupan Agung Semarang. Gereja, dan dalamnya lah api Roh Kudus membangun iman penuh cinta. Segenap domba dan para gembala bertekad selalu membarui diri dalam wujudkan peradaban kasih dan mewartakan cinta Tuhan, menyongsong kerajaan Allah, hadir dalam wajah kerahiman. Persembahkanlah doa dan karya bagi gereja dan bagi bangsa. Keuskupan Agung Semarang bersiarah dalam laju zaman, memperjuangkan hidup manusia yang bermartabat dan beriman. Dalam doa Bunda Maria, hamba Allah dan Bunda Gereja, dan dalamnya lah api Roh Kudus membangun iman penuh cinta. Cinta Tuhan menyongsong kerajaan Allah, hadir dalam wajah kerahiman. Persembahkanlah doa dan karya bagi gereja dan bagi bangsa, bagi gereja dan bagi bangsa.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan bersamamu. Saudara-saudaraku yang terkasih, simbah-simbah adik-adik, selamat malam berkah dalam. Suster, selamat malam berkah dalam. Sampun sami tepang kali suster? Dereng, wau tepangan boten? Wah, yo parah tenan nggih. Wis renungan sesewengi setengah jam, mangke suster kenalan pas khotbah nggih. Kula panjenengan sampun dipun cawisaken suster nampi absolusi umum saengga sacara sakramental kula panjenengan sami sampun tinebus dipun resikaken malih saking sedoso lan kita sampun suci.